Bunyi pecahan itu bukan sekadar suara keramik yang hancur menghantam lantai marmer. Bagi Bara, seorang cleaning service rendahan, itu adalah suara lonceng kematian bagi masa depannya. Di lobi megah Mahardika Tower, pecahan Gucci dinasti Ming senilai 1,5 miliar rupiah, kini berserakan tepat di bawah kakinya yang gemetar. Di hadapannya, Nyonya Ratna, wanita pemilik gedung yang terkenal, kejam menatap dengan mata nyalang, seolah ingin menelan Bara hidup-hidup. "Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan?" "Sampah!" teriakan Nyonya Ratna menggema, membuat seluruh staf di lobi menahan napas. "Gaji kamu seumur hidup, bahkan kalau ditambah dengan nyawamu sekalipun, tidak akan cukup untuk mengganti kerugian ini." Bara jatuh berlutut. Lututnya perih terkena serpihan beling tajam. Tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih perih. "Maaf Bu, sumpah demi Tuhan, saya tidak menyenggolnya. Tadi Pak Dito yang lewat dan..." Belum selesai Bara bicara, sebuah sepatu pantofel mahal mendarat keras di bahunya. Dito, manajer sekaligus anak tiri Nyonya Ratna, menendangnya hingga tersungkur. "Berani kamu fitnah saya?" Dito tertawa sinis, menatap Bara seperti kotoran yang menempel di sepatunya. "Sudah miskin, perusak, penipu lagi. Jelas-jelas sapu lidi kamu itu yang menyenggol mejanya." Bara menatap Dito dengan pandangan nanar. Ia tahu kebenarannya. Ia melihat sendiri Dito sengaja menyenggol Gucci itu saat berjalan sambil main HP. Tapi di gedung ini, suara orang miskin seperti Bara tidak akan pernah didengar. Kebenaran adalah milik mereka yang punya kuasa. Sahabat semua, situasi yang dialami Bara benar-benar mencekik leher. Dituduh melakukan kesalahan yang sebenarnya diperbuat oleh orang yang lebih berkuasa hanya karena dia orang kecil yang tidak punya pembelaan. Rasanya sesak sekali, bukan? Sebelum kita melihat nasib tragis apa yang akan menimpa Bara selanjutnya, coba tuliskan di kolom komentar. Pernahkah kalian dituduh atau difitnah atas kesalahan yang tidak kalian lakukan? Ceritakan pengalaman kalian. Mari kita saling menguatkan di kolom komentar. Dan jangan lupa sebutkan dari kota mana kalian menonton kisah ini. Kembali ke lobi yang mencekam itu. Nyonya Ratna menarik kerah baju seragam Bara yang lusuh. Napas wanita itu memburu karena amarah. "Kita lihat CCTV," teriak Nyonya Ratna. "Kalau terbukti kamu bohong, saya pastikan kamu membusuk di penjara." Harapan Bara sempat muncul sedikit. CCTV pasti merekam semuanya. CCTV adalah satu-satunya saksi jujur yang ia punya. Namun, saat mereka masuk ke ruang keamanan, harapan itu hancur berkeping-keping. Layar monitor yang menunjukkan rekaman lobi pada jam kejadian mendadak blank. Semut abu-abu menutupi layar tepat di detik-detik Gucci itu jatuh. "Loh, kok rusak?" Satpam di sana pura-pura bingung. Padahal matanya melirik takut ke arah Dito. Dito tersenyum puas di belakang ibunya. Senyum kemenangan yang licik. Ia sudah mengatur semuanya. Ia tahu Bara adalah ancaman. Meski Bara sendiri tidak menyadarinya, ada alasan kenapa Dito sangat membenci cleaning service yang satu ini. "Lihat," bentak Nyonya Ratna sambil menampar pipi Bara dengan keras. Plak! Suaranya nyaring memecah keheningan ruangan. Bahkan teknologi pun tidak mau menolong pembohong sepertimu. Bara memegang pipinya yang panas. Tidak ada gunanya membela diri. Dunia sedang bersekongkol melawannya. Mulai hari ini, suara Nyonya Ratna merendah, tapi tajam menusuk. "Kamu tidak saya pecat. Itu hukuman yang terlalu enak buat kamu. Kamu akan tetap bekerja di sini. Menjadi budak di gedung ini, tanpa gaji sepeser pun, sampai hutang 1,5 miliar ini lunas. Dan satu lagi," tambah Ratna dengan seringai kejam, "kamu dilarang pulang. Kamu tidur di gudang bawah tanah bekas penyimpanan genset tua. Makan dari sisa catering karyawan. Anggap saja, itu tempat yang pantas untuk tikus sepertimu." Dua orang satpam bertubuh besar langsung menyeret Bara. Ia diseret melewati lobi, melewati tatapan hina para karyawan lain, dibawa turun ke lantai paling dasar gedung itu, lantai yang bahkan tidak ada di tombol lift umum. Mereka melemparkan tubuh kurus Bara ke dalam sebuah ruangan gelap, pengap, dan berbau oli bekas. Brok! Pintu besi berat dibanting dan dikunci dari luar. Gelap, gulita. Hanya suara tetesan air pipa bocor dan decit tikus yang menemani Bara. Di kegelapan itu,
Bara tidak menangis. Air matanya sudah kering. Ia meraba dadanya, mengeluarkan satu-satunya harta yang ia miliki sejak ia ditemukan pingsan di pinggir jalan 5 tahun lalu, tanpa ingatan. Sebuah kalung dengan liontin emas tua berbentuk burung elang yang sedang mencengkeram bola dunia. Siapa aku sebenarnya? Bisik Bara lirih. Kenapa hidupku harus sehina ini? Malam semakin larut. Perut Bara perih karena belum makan seharian. Saat ia hendak membaringkan tubuhnya di atas tumpukan kardus bekas, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada hembusan angin dingin yang menerpa tengkuknya. Padahal, gudang bawah tanah ini tidak punya ventilasi. Dindingnya beton tebal, setebal 1 meter. Mustahil ada angin. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Bara menyalakan korek api, satu-satunya sumber cahaya yang ia punya. Ia menelusuri sumber angin itu. Ternyata, angin itu berasal dari balik sebuah lemari besi tua yang sudah berkarat parah di pojok ruangan. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Bara mendorong lemari besi itu. Berat, sangat berat. Tapi anehnya, saat Bara mengerahkan tenaga, otot-ototnya seolah dialiri kekuatan yang tidak wajar. Kriet, lemari itu bergeser. Jantung Bara seakan berhenti berdetak. Di balik lemari itu, tertutup debu dan sarang laba-laba tebal, terdapat sebuah pintu kayu jati yang sangat kokoh. Pintu itu terlihat agung, kontras dengan kumuhnya gudang itu. Dan yang membuat napas Bara tercekat adalah gagang pintunya. Gagang pintu itu tidak memiliki lubang kunci biasa, melainkan sebuah cekungan ukiran berbentuk elang emas. Bara gemetar. Ia melihat liontin di lehernya, lalu melihat ukiran di pintu itu. Bentuknya identik, sama, persis. Dengan tangan gemetar hebat, Bara melepaskan kalungnya. Ia perlahan mendekatkan liontin itu ke cekungan di gagang pintu. Apakah ini kebetulan? Atau takdir sedang mempermainkannya lagi? Klik. Suara mekanik berat terdengar dari dalam pintu. Kunci terbuka. Liontin Bara adalah kuncinya. Pintu itu terbuka perlahan. Angin berbau kertas tua dan kemewahan masa lalu berhembus keluar. Bara melangkah masuk dengan ragu. Cahaya dari korek apinya menyinari ruangan di balik pintu itu. Itu bukan gudang. Itu adalah sebuah kantor rahasia yang sangat mewah. Karpet merah tebal, meja kayu mahoni besar, dan rak buku yang menjulang tinggi. Ruangan ini seolah dibekukan oleh waktu. Mata Bara tertuju pada sebuah bingkai foto besar yang tergantung di dinding utama, tepat di belakang kursi kebesaran direktur. Di foto itu, terlihat seorang pria gagah berjas hitam, sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil yang memegang mainan. Mainan berbentuk kalung elang emas yang sama dengan milik Bara, tapi yang membuat lutut Bara lemas bukan mainannya, melainkan wajah pria gagah di foto itu. Wajahnya bagaikan cerminan wajah Bara sendiri di cermin. Mirip, sangat mirip. Siapa orang ini? Gumam Bara. Dan kenapa kalungku bisa membuka ruangan ini? Tiba-tiba, tap, 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 suara langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar mendekat dari arah luar gudang, tempat Bara masuk tadi. Suara Nyonya Ratna terdengar berteriak pada satpam. Buka pintunya. Saya mau pastikan tikus itu menderita malam ini. Bara panik. Ia terjebak di dalam ruang rahasia. Jika Nyonya Ratna masuk dan melihat ruangan ini, tamatlah riwayatnya. Jantung Bara rasanya mau copot. Di luar pintu gudang, Nyonya Ratna teriak-teriak kayak orang kesurupan. Buka. Saya yakin tikus itu ngumpet di sini. Bara cepat-cepat masuk ke celah dinding rahasia itu dan narik pintu kayu jati dari dalam. Klik, pintu tertutup rapat. Persis sedetik sebelum pintu gudang utama didobrak satpam. Dari celah kecil, Bara nahan napas. Dia lihat Nyonya Ratna masuk sambil marah-marah. Nendang kardus bekas. Cih, kosong. Dasar pengecut. Pasti udah kabur lewat jendela. Umpat Ratna. Lalu pergi dan ngebanting pintu. Bara merosot lemas di lantai. Sumpah, itu momen paling bikin deg-degan dalam hidupnya. Kalau ketahuan, tamat riwayatnya. Setelah aman, Bara nyalain lampu ruangan itu. Matanya langsung terbelalak. Gila, ini bukan gudang biasa. Ini kantor super mewah yang tersembunyi. Di dinding, ada lukisan besar seorang pria gagah pakai jas. Wajahnya benar-benar mirip sama Bara.
Di bawah lukisan itu ada tulisan emas, Gunawan Mahardika, pemilik gedung. Ini ayah gue. Tangan Bara gemetar. Dia nemu buku harian tua di atas meja. Dia baca halaman pertamanya. Untuk anakku, Langit Mahardika. Kalau kamu baca ini, berarti ayah udah nggak ada. Ruangan ini ayah siapin buat kamu. Ambil hakmu kembali dari ibu tirimu yang jahat. Bara nangis tanpa suara. Jadi selama 5 tahun dia dihina, diludahin, dianggap sampah. Ternyata dia adalah Langit Mahardika, pewaris tunggal gedung pencakar langit ini. Ratna dan Dito cuma maling yang nyuri hidup dia. Bara hapus air matanya. Bara si miskin udah mati. Sekarang gue Langit. Dia ngacak-ngacak laci meja dan nemu kotak berangkas kecil. Dia ingat angka ulang tahunnya yang sering muncul di mimpi, 1708. Ting, berangkas terbuka. Isinya bukan uang, tapi sesuatu yang jauh lebih sakti. Sebuah kartu akses hitam black card dengan tulisan Master Q, Owner. Dengan kartu ini, Bara bisa buka pintu apa aja di gedung ini dan akses semua uang perusahaan tanpa batas. Baru aja Bara senyum lega, tiba-tiba hidungnya nyium bau angus. Dari balik dinding, kedengeran suara Dito ketawa jahat. Bakar aja gudangnya sekalian, biar tikusnya mampus. Bush, api langsung nyamber tumpukan kardus di luar. Hawa panas mulai masuk ke ruangan rahasia Bara. Gila, Dito mau bakar gudang itu. Bara terjebak di belakang tembok buntu, di depan lautan api. Apa gunanya jadi pewaris kaya raya kalau dia harus mati terpanggang sekarang? Asap hitam tebal mulai menyusup masuk melalui celah-celah pintu kayu jati, membawa hawa panas yang menyengat kulit. Bara terbatuk-batuk hebat. Paru-parunya terasa sesak. Matanya perih, bukan main. Ia mencoba menyentuh gagang pintu, namun tangannya langsung tersentak mundur. Panas sekali. Jerit batinnya, pintu itu sudah membara. Jika Bara nekat membukanya, wajahnya pasti akan hancur dijilat api. Namun, jika ia tetap diam di situ, ia akan mati lemas, kehabisan napas dalam hitungan menit. Sungguh, nasib yang mempermainkan. Baru saja beberapa menit yang lalu, ia mengetahui jati dirinya sebagai pewaris harta triliunan rupiah. Baru saja ia memegang kartu kunci yang bisa membuka seluruh pintu di gedung ini. Namun sekarang, nasibnya justru terancam berakhir menjadi abu di dalam gudang bawah tanah yang gelap. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Bara berteriak serak sambil menutup hidungnya dengan lengan baju yang basah oleh keringat. Ayah tidak mungkin sebodoh itu membuat ruangan ini tanpa jalan keluar darurat. Waktu semakin menipis. Bara mulai panik. Ia mengacak-ngacak ruangan itu. Ia mencari jendela, ventilasi, atau celah apapun. Namun, nihil. Ruangan itu tertutup rapat seolah kedap suara dan udara. Pandangan Bara mulai kabur. Kepalanya pusing karena kekurangan oksigen. Tubuhnya limbung, hampir jatuh menimpa rak buku besar di belakang meja kerja ayahnya. Namun, saat tangannya berusaha menahan tubuhnya agar tidak jatuh, jemarinya mencengkram sebuah patung kuda emas kecil di salah satu rak buku. Klik! Patung itu tidak bergeser, melainkan miring ke bawah seperti sebuah tuah saklar. Tiba-tiba, terdengar suara mesin halus. Wir, lantai bergetar pelan. Rak buku raksasa yang penuh dengan dokumen tebal itu perlahan bergeser ke samping dengan sendirinya. Mata Bara terbelalak tak percaya. Di balik rak buku itu, bukanlah tembok beton buntu, melainkan sebuah pintu lift besi yang terlihat sangat kokoh dan mewah. Berbeda, jauh dengan lift barang kotor yang biasa ia gunakan untuk mengangkut sampah. Namun, ada satu masalah. Tidak ada tombol naik atau turun di sana. Hanya ada sebuah panel kaca hitam kecil yang misterius. Bagaimana cara membukanya? Gumam Bara panik. Suara dentuman keras terdengar dari pintu depan. Pintu kayu jati itu mulai rubuh dimakan api. Hawa panas menyambar punggung Bara. Ia harus cepat. Bara teringat kartu hitam yang baru saja ia temukan di brankas. Master Q, kartu pemilik gedung. Dengan tangan gemetar hebat ia tempelkan kartu itu ke panel kaca. Bip, akses diterima. Selamat datang kembali, Tuan Mahardika. Suara mesin otomatis menyapa dengan sopan. Pintu lift pun terbuka lebar. Tanpa membuang waktu sedetik pun,
Bara melompat masuk ke dalam lift. Tepat saat ia masuk, pintu ruang rahasia di luar sana runtuh total. Lidah api sempat menyambar masuk, namun pintu lift besi itu tertutup otomatis dengan cepat. Blam, Bara selamat. Ia merosot duduk di lantai lift yang dingin. Napasnya tersengal-sengal. Ia masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Lift itu mulai bergerak. Namun, anehnya, lift itu tidak turun ke bawah untuk keluar gedung. Lift itu justru melesat naik ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Telinga Bara sampai berdengung karena tekanan udara yang berubah cepat. Lantai 1, lantai 10, lantai 30, lantai 40. Lift terus naik, melewati lantai tertinggi yang diketahui oleh karyawan biasa. Dan akhirnya, lift berhenti di angka yang tidak pernah ada di tombol lift umum. Lantai ke-41, ting, pintu lift terbuka perlahan. Bara melangkah keluar dengan kaki yang masih gemetar. Pemandangan di hadapannya membuatnya terpaku. Tempat ini bagaikan istana di atas awan. Seluruh dindingnya terbuat dari kaca tebal, menyuguhkan pemandangan kota Jakarta di malam hari yang berkelap-kelip indah. Ini adalah penthouse rahasia, rumah persembunyian sang pemilik gedung. Di sini terdapat kamar tidur mewah, ruang tamu luas, dan segala kemewahan yang tidak pernah dibayangkan oleh Bara seumur hidupnya. Ternyata, disinilah mendiang ayahnya dulu beristirahat. Tempat yang bahkan Nyonya Ratna yang serakah itu tidak tahu keberadaannya. Namun, bukan kemewahan itu yang menarik perhatian Bara. Matanya tertuju pada sebuah dinding yang dipenuhi layar monitor raksasa. Ini adalah ruang kendali utama. Dari tempat ini, Bara bisa melihat setiap sudut gedung melalui kamera CCTV. Seolah ia adalah Tuhan yang mengawasi segalanya. Mata Bara menyipit tajam, melihat salah satu layar di pojok bawah. Layar itu menampilkan siaran langsung dari halaman parkir gedung di lantai dasar. Di sana, terlihat mobil pemadam kebakaran sedang sibuk menyemprotkan air ke arah gudang bawah tanah yang kini sudah hangus menjadi arang. Asap hitam mengepul ke udara, dan tidak jauh dari sana, berdiri dua sosok manusia yang sangat Bara benci, Dito dan Nyonya Ratna. Hati Bara mendidih melihat ekspresi mereka. Mereka sedang tersenyum. Dito terlihat menepuk-nepuk jas mahalnya, seolah baru saja membuang sampah kotor. Suaranya terdengar jelas lewat pengeras suara di ruangan itu. Beres mah, polisi tidak akan curiga. Mereka pasti mengira si miskin itu ketiduran saat merokok. Lalu terjadi kebakaran. Akhirnya, warisan ayah aman 100% di tangan kita. Nyonya Ratna tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sangat jahat di telinga Bara. Bagus Dito. Besok kita adakan syukuran kecil-kecilan. Saya lega, hama pengganggu itu sudah musnah jadi abu. Tangan Bara mengepal sangat kuat hingga kuku-kukunya memutih. Wajahnya memerah menahan amarah. Mereka benar-benar menganggap nyawa Bara tidak ada harganya. Mereka sedang merayakan kematiannya. Bara mematikan layar itu dengan kasar. Ia berjalan menuju cermin besar di ruangan itu, menatap bayangannya sendiri yang masih kotor, bau asap, dan memakai seragam cleaning service yang robek. Kalian pikir aku sudah mati, bisik Bara dengan suara yang dingin dan berat. Kalian salah besar. Bara berjalan menuju lemari pakaian besar. Di dalamnya tergantung deretan jas mahal peninggalan ayahnya. Ia mengambil satu setelan jas berwarna hitam pekat. Malam ini, Bara si tukang sapu memang sudah mati terbakar di gudang itu, ucapnya pada pantulan cermin. Tapi besok pagi, yang akan turun ke lobi bukanlah Bara, melainkan langit Mahardika. Dan aku bersumpah, senyum di wajah kalian akan hilang untuk selamanya. Bara melangkah menuju kamar mandi. Ia akan membersihkan dirinya. Ia akan melunturkan semua daki kemiskinan dan penderitaan yang menempel di tubuhnya selama 5 tahun. Besok adalah hari pembalasan. Pagi itu, sinar matahari menyinari gedung Mahardika Tower dengan cerah. Namun, kecerahan itu berbanding terbalik dengan hati nurani penghuninya. Di ruang rapat utama lantai 20, suasana tampak meriah. Nyonya Ratna dan Dito sedang mengadakan rapat besar dengan para pemegang saham. Di meja prasmanan, tersaji tumpeng nasi kuning dan hidangan mewah. Secara resmi,
acara ini adalah rapat evaluasi tahunan. Namun, semua orang tahu, ini adalah pesta kemenangan terselubung Nyonya Ratna. Ia berhasil menyingkirkan satu-satunya saksi mata kejahatannya di masa lalu. Dan kini, ia merasa kekuasaannya tak tergoyahkan. Dito berdiri di depan mimbar, memegang gelas sampahnya, wajahnya berseri-seri penuh kesombongan. "Bapak Ibu sekalian," ucap Dito lantang, "hari ini kita membuka lembaran baru. Gangguan kecil di gedung ini sudah diatasi. Keuntungan perusahaan dipastikan akan melonjak di bawah kepemimpinan saya." Para pemegang saham bertepuk tangan. Tidak ada yang peduli bahwa semalam ada nyawa manusia yang mereka anggap gangguan nyaris melayang terbakar di gudang bawah tanah. Bagi mereka, bara hanyalah debu yang sudah disapu bersih. Nyonya Ratna tersenyum puas dari kursi utama. Ia merasa seperti ratu, tidak ada lagi yang bisa menghalangiku, bisiknya dalam hati. Namun, mereka lupa satu hal. Di gedung ini, ada satu lift khusus yang tidak pernah bergerak selama 5 tahun terakhir. Lift pribadi milik mendiang sang pendiri, yang tombolnya ada di setiap lantai, namun pintunya terkunci mati. Tiba-tiba, di tengah tepuk tangan itu, terdengar suara denting yang asing. Ting! Suara itu berasal dari sudut ruangan. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu lift IMP berwarna emas, yang selama ini dianggap mati. Lampu indikator di atas pintu lift itu menyala. Angka digitalnya bergerak turun. Lantai 41, lantai 40, lantai 30. Hening. Ruang rapat yang tadinya riuh rendah, mendadak sunyi senyap seperti kuburan. "Siapa yang memakai lift itu?" tanya salah seorang direktur tua dengan wajah pucat. "Itu lift khusus, Pak Gunawan almarhum. Tidak ada yang punya kuncinya." Nyonya Ratna berdiri kaku. Wajahnya yang penuh riasan tebal mendadak tegang. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu betul lift itu hanya bisa diakses oleh pemilik asli gedung ini. "Jitu, this is Hachina. Periksa, jangan-jangan ada korsleting listrik gara-gara kebakaran semalam." Dito mengangguk gugup. Ia berjalan mendekati lift itu dengan langkah ragu. "Tenang semuanya. Mungkin hanya teknisi yang salah jalur," katanya. Mencoba menenangkan diri sendiri. Angka di lift terus turun. 25, 22, 20. Ding, lift berhenti tepat di lantai ruang rapat. Pintu emas itu terbuka perlahan. Asap tipis sisa hawa dingin dari AC penthouse keluar dari celah pintu, menciptakan efek dramatis yang mencekam. Dari dalam lift, terdengar bunyi langkah sepatu kulit yang tegas mengetuk lantai marmer. Tap, tap, tap. Seorang pria melangkah keluar. Ia mengenakan setelan jas hitam Armani yang sangat pas di tubuhnya yang tegap. Rambutnya tertata rapi, klimis, dan berkelas. Wajahnya bersih, rahangnya tegas, dan tatapan matanya tajam, menusuk setajam mata elang. Tidak ada lagi baju seragam biru yang lusuh. Tidak ada lagi tubuh bungkuk yang biasa membawa kain pel. Itu adalah bara. Namun, aura yang ia pancarkan bukanlah aura seorang pesuruh. Itu adalah aura seorang raja yang kembali ke tahtanya. Semua orang di ruangan itu ternganga. Gelas di tangan salah satu staf terjatuh dan pecah. "Perang!" Dito mundur 2 langkah. Kakinya gemetar. Matanya melotot seakan melihat hantu. "Bara," ucapnya terbata-bata. Suaranya nyaris tak terdengar. Kamu. Bukannya kamu sudah?" Bara tidak menjawab. Ia hanya menatap Dito dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke Nyonya Ratna, yang kini terduduk lemas di kursinya. Wajah wanita kejam itu pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Bara berjalan perlahan, membelah kerumunan. Orang-orang yang biasanya memandang rendah dirinya, kini otomatis minggir memberi jalan, seolah terintimidasi oleh wibawa yang memancar dari sosok baru ini. Bara berhenti tepat di depan meja prasmanan yang mewah itu. Ia mengambil sebuah gelas kristal kosong, lalu menatap Dito. Pesta yang meriah, suara Bara terdengar berat dan berwibawa. Sangat berbeda dengan suara lirih yang biasa ia gunakan saat meminta maaf. "Sayang sekali, kalian lupa mengundang pemilik rumahnya." Dito yang mulai sadar dari rasa kagetnya, mencoba mengembalikan keberaniannya. Ia tidak mau dipermalukan di depan para pemegang saham. "Hei!" Dito yang mulai sadar dari rasa kagetnya, mencoba mengembalikan keberaniannya.
Ia tidak mau dipermalukan di depan para pemegang saham. Sampah, teriak Dito, meski suaranya sedikit bergetar. Berani-beraninya kamu masuk sini pakai baju curian. Satpam, seret orang gila ini keluar. Dia seharusnya sudah mati terbakar. 2 orang satpam bertubuh besar berlari masuk. Mereka hendak memegang lengan Bara. Namun, Bara tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit, menunjukkan sebuah kartu hitam dengan chip emas di antara jari-jarinya. Sentuh saya 1 sentimeter saja. Ucap Bara tenang namun mematikan. Maka detik ini juga, kalian berdua dipecat. Para satpam itu berhenti mendadak. Mereka mengenali kartu itu. Itu adalah Master Q, kartu legenda yang dulu hanya dipegang oleh mendiang Pak Gunawan. Nyonya Ratna melihat kartu itu. Matanya membelalak ketakutan. Tidak mungkin. Desisnya. Kartu itu seharusnya hilang bersama Gunawan. Bara tersenyum tipis. Ia berjalan mendekati kursi utama yang diduduki Nyonya Ratna. Ia membungkuk sedikit, membisikkan sesuatu tepat di telinga ibu tirinya itu. Nyonya Ratna, nikmatilah kursi itu selagi bisa. Karena sebentar lagi, saya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Termasuk harga diri yang sudah Anda injak-injak. Bara menegakkan tubuhnya, lalu menatap seluruh hadirin. Rapat belum selesai. Silakan, dilanjutkan. Saya akan mengawasi dari atas. Bara berbalik badan, kembali masuk ke dalam lift VIP, meninggalkan ruangan yang hening, dalam ketakutan. Kemunculan Bara yang mengejutkan di ruang rapat tadi, bagaikan petir di siang bolong bagi Nyonya Ratna dan Dito. Kini, di ruangan pribadi Direktur Utama, kepanikan melanda mereka. Nyonya Ratna mondar-mandir dengan gelisah. Wajahnya merah padam, tangannya gemetar memegang gelas air minum, hingga airnya tumpah. Bagaimana bisa? Teriak Ratna histeris. Bagaimana bisa tikus got itu punya kartu master? Kartu itu seharusnya terkubur bersama mayat Gunawan 5 tahun lalu. Dito duduk di sofa dengan wajah pucat, keringat dingin membasahi keningnya. Ma, apakah mungkin dia benar-benar Langit, anak tiri mama yang hilang itu? Ratna berhenti melangkah. Ia menatap putranya dengan tatapan tajam dan dingin. Dengar, Dito, Langit sudah mati. Kecelakaan itu sudah diatur sangat rapi. Orang yang tadi itu pasti cuma penipu yang kebetulan mirip. Dia pasti mencuri kartu itu saat kebakaran semalam. Sebuah ide licik muncul di kepala wanita itu. Senyum jahat perlahan mengembang di bibirnya. Kita tidak perlu takut, desis Ratna. Dia mungkin punya kartu akses, tapi kita punya kekuasaan dan hukum. Kita akan buat dia menyesal karena tidak mati terbakar semalam. Ratna segera mengambil telepon di mejanya. Ia menghubungi kepala keamanan dan seseorang di kepolisian yang sudah lama menjadi rekan bisnis kotornya. Halo, saya mau melaporkan kasus pencurian data tingkat tinggi dan pemalsuan identitas. Tangkap pelakunya hari ini juga, hidup atau mati. Sementara itu, di lantai 41, Bara tidak tinggal diam. Ia tahu musuhnya tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus bergerak lebih cepat sebelum Ratna memutarbalikkan fakta. Bara duduk di depan komputer utama ayahnya. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik. Dengan akses master key, Bara masuk ke server keuangan perusahaan yang selama ini dirahasiakan oleh Dito. Mata Bara menyipit membaca data di layar. Luar biasa, gumamnya geram. Di sana terpampang jelas aliran dana miliaran rupiah yang seharusnya dipakai untuk gaji karyawan dan perawatan gedung. Ternyata dialirkan ke rekening pribadi atas nama Ratna dan Dito. Mereka memalsukan laporan pembelian barang, markup harga renovasi, hingga proyek fiktif. Inilah alasan kenapa gaji karyawan sering telat dan kenapa gedung ini banyak yang rusak. Bisik Bara, kalian lintah darat yang menghisap darah perusahaan ayah. Bara menekan tombol enter. Data kopit. Ia menyalin semua bukti kejahatan itu ke dalam flash disk besi peninggalan ayahnya. Tapi Bara tidak berhenti di situ. Ia melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia meretas sistem pengumuman gedung. Di lantai dasar, suasana kantor berjalan seperti biasa. Para karyawan bekerja dengan lesu, takut melakukan kesalahan sedikit pun. Tiba-tiba, layar monitor besar di lobi utama yang biasanya menampilkan iklan perusahaan berubah tampilan. Layar itu berkedip,
lalu menampilkan sederet data angka dan grafik. Para karyawan berkumpul, bingung. Apa itu? Itu. Bukti transfer, di layar terpampang jelas. Bukti korupsi renovasi Lounge VIP. Dana 5 miliar, realisasi 0 rupiah, ditransfer ke rekening pribadi Dito. Suasana lobi menjadi heboh. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan kaget. Tepat saat itu, pintu lift RP terbuka. Bara melangkah keluar dengan tenang, memegang sebuah map dokumen. Di belakangnya, Dito berlari keluar dari lift lain dengan wajah panik. Diikuti oleh 5 orang satpam bertubuh kekar. "Matikan layarnya, cepat matikan!" teriak Dito kalap. Ia menunjuk ke arah Bara. "Tangkap orang itu. Dia peretas. Dia memalsukan data untuk memfitnah saya. Dia maling yang mencuri kartu akses Pak Gunawan." Para karyawan terdiam. Mereka bingung harus percaya siapa, sang manajer yang berkuasa, atau mantan cleaning service yang kini tampil gagah dan membawa bukti. Bara berdiri tegak, tidak gentar dikepung 5 satpam. "Kalian boleh mematikan layarnya." Suara Bara menggema lantang di lobi. "Tapi kalian tidak bisa mematikan kebenaran. Data ini sudah saya kirim otomatis ke email seluruh pemegang saham." Dito gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi. Rahasianya terbongkar di depan seluruh anak buahnya. Namun, tepuk tangan kemenangan Bara belum sempat terdengar. Tiba-tiba, suara sirine polisi meraung di depan lobi gedung. 3 mobil polisi berhenti mendadak. Nyonya Ratna masuk ke lobi dengan langkah anggun, diikuti oleh seorang perwira polisi berwajah sangar. Ratna tersenyum sinis menatap Bara. "Pak polisi, itu orangnya." Tunjuk Ratna dengan gaya yang sangat meyakinkan. "Dia adalah Bara, mantan tukang sapu yang sakit hati. Dia mencuri kartu akses almarhum suami saya, meretas sistem perusahaan, dan menyebarkan berita bohong untuk menjatuhkan nama baik keluarga kami." Perwira polisi itu mengangguk. Tanpa bertanya, ia memberi kode pada anak buahnya. "Tangkap dia. Borgol sekarang juga." Bara terkejut. "Tunggu, saya punya bukti." "Merekalah koruptornya, jelaskan saja di kantor polisi." Bentak polisi itu kasar sambil memelintir tangan Bara ke belakang. Klik! Suara borgol besi terdengar menyakitkan. Bara tidak melawan secara fisik, karena ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia menatap mata Nyonya Ratna yang penuh kemenangan. "Kamu bermain api, tikus kecil," bisik Ratna saat Bara diseret melewatinya. "Di dunia ini, uang bisa membeli hukum, dan kamu tidak punya apa-apa." Bara diseret keluar gedung, ditonton oleh ratusan karyawan yang hanya bisa diam ketakutan. Bukti sudah disebar, tapi tubuhnya kini terpenjara. Malam itu, dinginnya lantai penjara menusuk hingga ke tulang Bara. Ia duduk di ruang interogasi yang remang-remang, dengan tangan masih terborgol di meja besi. Di hadapannya, bukan penyidik yang duduk, melainkan Nyonya Ratna. Wanita itu masuk dengan senyum kemenangan, meletakkan tas mahalnya di meja. Perwira polisi yang tadi menangkap Bara hanya berdiri di pojok ruangan, pura-pura tidak melihat. Jelas sekali, hukum di ruangan ini sudah dibeli. "Lihat dirimu sekarang, Bara," ucap Nyonya Ratna dengan nada mengejek yang lembut namun berbisa. "Tadi pagi kamu gagah sekali di lobi. Sekarang, kamu kembali jadi tikus dalam perangkap." Ratna mengambil flash disk besi milik Bara yang disita polisi. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kamu pikir benda kecil ini bisa menghancurkan saya?" Krak! Ratna menjatuhkan flash disk itu ke lantai dan menginjaknya dengan hak sepatu tingginya hingga hancur berkeping-keping. "Bukti kamu sudah hancur. Kartu akses itu sudah kami sita dan akan kami hancurkan juga. Besok pagi, kamu akan dipindahkan ke penjara terpencil di pulau seberang. Tidak akan ada yang tahu kamu pernah hidup." Bara menatap Ratna tajam. Meski posisinya terjepit, matanya tidak menyiratkan ketakutan. Ibu bisa menghancurkan flash disk itu. Tapi ibu lupa satu hal. Kebenaran itu seperti air. Semakin ibu bendung, semakin kuat ia akan menjebol pertahanan ibu. Ratna tertawa sinis. "Simpan kata-kata mutiaramu untuk cacing tanah di kuburanmu nanti." Ratna keluar dari ruangan. Perwira polisi korup itu mendekati Bara sambil membawa tongkat pemukul. "Nyonya Ratna pesan supaya kamu diberi sedikit pelajaran sebelum dipindah," ucap polisi itu sambil menyeringai. Bara memejamkan mata.
Ia berdoa dalam hati. Apakah ini akhirnya? Ia sudah berhasil mengungkap korupsi, tapi kalah karena tidak punya kekuasaan. Ia teringat wajah mendiang ayahnya di lukisan. Maafkan langit, ayah. Langit gagal. Polisi itu mengangkat tongkatnya, siap memukul. Namun tiba-tiba, brok! Pintu ruang interogasi didobrak dengan kasar dari luar. Suara keributan terdengar di lorong kantor polisi. Suara bentakan tegas, suara sepatu laras panjang, dan suara kepanikan para petugas jaga. Hentikan, turunkan tanganmu. Sebuah suara bariton yang sangat berwibawa menggema di ruangan itu. Perwira polisi korup itu terkejut dan menoleh. Wajahnya yang tadi garang seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Tangannya gemetar hingga tongkatnya jatuh. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tua berambut putih dengan setelan jas rapi, didampingi oleh seorang jenderal polisi bintang 2 dan beberapa ajudan militer. Bara membuka matanya. Ia mengenali pria tua berjas itu. Itu adalah wajah yang sering muncul di album foto lama ayahnya. Itu adalah Pak Wijaya, pengacara kepercayaan mendiang Pak Gunawan Mahardika yang diusir paksa oleh Ratna 5 tahun lalu. Pak Wijaya? Bisik Bara tak percaya. Pak Wijaya menatap Bara dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat kemiripan yang luar biasa antara Bara dan sahabat lamanya. Gunawan, maaf saya terlambat Tuan Muda Langit, ucap Pak Wijaya dengan suara bergetar. Email yang Tuan kirimkan tadi siang sudah saya terima, dan saya tidak datang sendirian. Pak Wijaya menunjuk ke arah jenderal polisi di sebelahnya. Sang jenderal menatap perwira korup itu dengan tatapan mematikan. Kompol Budi, ucap sang jenderal dingin. Berani sekali kamu main hakim sendiri di kantor saya. Siapa yang menyuruhmu? Wanita itu. Perwira korup itu langsung berlutut. Keringat dingin membanjiri seragamnya. Siap. Ampun, Jenderal. Saya hanya tangkap dia, perintah Jenderal tegas pada ajudannya. Dan cari wanita bernama Ratna itu. Periksa seluruh aliran dananya. Pak Wijaya segera mendekati Bara. Ia memerintahkan petugas untuk membuka borgol Bara. Klik. Borgol terlepas. Terima kasih, Pak. Ucap Bara sambil memegang pergelangan tangannya yang memerah. Pak Wijaya menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Bara. Tuan Muda, Ratna menghancurkan flash disk Tuan. Tapi dia lupa bahwa Tuan mengirim kopinya ke email rahasia Dewan Komisaris yang selama ini saya pegang. Dan ini, Pak Wijaya memberi amplop itu. Adalah hasil tes DNA yang saya simpan dari sampel rambut Tuan di sisir lama Tuan 5 tahun lalu. Bukti yang tidak terbantahkan. Bara memegang amplop itu. Ini adalah kunci kemenangannya. Identitasnya sebagai Langit Mahardika kini sah secara hukum dan medis. Bara berdiri tegak, merapikan jasnya yang sedikit kusut. Aura kepemimpinannya kembali menyala, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Pak Wijaya, panggil Bara. Ya, Tuan Muda, jam berapa rapat umum pemegang saham RUPS luar biasa besok diadakan? Tanya Bara. Jam 9 pagi, Tuan. Agendanya adalah pengangkatan Dito sebagai CO permanen, jawab Pak Wijaya. Bara tersenyum dingin. Matanya menatap lurus ke depan, seolah menembus dinding penjara, langsung menuju ke gedung pencakar langit miliknya. Siapkan mobil, perintah Bara. Besok jam 9 tepat, kita akan datang. Bukan sebagai tamu, dan bukan sebagai tahanan. Kita akan datang untuk mengambil kembali tahta Mahardika, dan kali ini tidak akan ada ampun. Bara melangkah keluar dari kantor polisi dengan gagah, diiringi hormat dari para polisi jujur. Besok adalah hari penghakiman. Nyonya Ratna dan Dito akan menghadapi mimpi buruk terbesar mereka di depan ratusan pasang mata. Ruang serbaguna Ballroom Mahardika Tower pagi itu disulap menjadi tempat penobatan yang megah. Ratusan pemegang saham, kolega bisnis, dan wartawan berkumpul. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar tanpa henti. Di atas panggung podium, Dito berdiri dengan senyum lebar yang dipaksakan agar terlihat berwibawa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mengkilap, siap menerima jabatan sebagai CEO tetap Mahardika Group. Di barisan depan, Nyonya Ratna duduk dengan anggun, mengenakan kebaya emas, seolah ia adalah ibu suri yang berhasil memenangkan perang. Dalam pikirannya,
Bara saat ini pasti sedang meringkuk di sel penjara, menangis nasibnya yang malang. Hadirin sekalian, suara Dito menggema lewat pengeras suara. Hari ini adalah hari bersejarah. Setelah 5 tahun, ayah tiri saya, Pak Gunawan, meninggalkan kita. Saya, Dito, siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ini. Tepuk tangan terdengar, meski tidak terlalu meriah. Banyak karyawan yang bertepuk tangan hanya karena takut dipecat. Untuk itu, lanjut Dito. Saya meminta persetujuan hadirin untuk menandatangani akta pengalihan aset secara penuh kepada saya dan Ibu Ratna. Pengacara lama, Ratna yang licik maju membawa dokumen tebal. Pena emas sudah disiapkan. Tinggal 1 tanda tangan lagi, dan warisan triliunan rupiah itu akan jatuh ke tangan yang salah selamanya. Ujung pena Dito hampir menyentuh kertas. Nyonya Ratna menahan napas dengan mata berbinar. Namun, BRK, pintu ganda ballroom yang terbuat dari kayu jati tebal terbuka lebar dengan hentakan keras. Suaranya menggelegar, membuat pena di tangan Dito terjatuh menggelinding. Seluruh kepala di ruangan itu menoleh ke arah pintu. Hening seketika. Di sana, di ambang pintu, disinari cahaya matahari pagi yang masuk dari lobi, Bara berjalan masuk. Tidak ada lagi wajah kucel atau punggung bungkuk. Ia berdiri tegak, mengenakan jas hitam pekat yang memancarkan aura dingin, namun agung. Di sebelah kirinya, Pak Wijaya memegang koper dokumen. Di sebelah kanan, sang jenderal polisi dengan wajah tegas. Hentikan lelucon ini. Suara Bara terdengar tenang. Namun volume suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan tanpa perlu mikrofon. Dito gemetar melihat Bara. "Kak, kamu? Bukannya kamu di penjara?" Nyonya Ratna langsung berdiri. Wajahnya pucat pasi, namun ia berusaha tetap garang. "Keamanan, usir orang ini. Dia narapidana yang kabur." Namun tidak ada satupun petugas keamanan yang bergerak. Mereka semua terpaku melihat sang jenderal di samping Bara. Bara melangkah maju membelah kerumunan. Langkah kakinya, tap, tap, terdengar seirama dengan detak jantung Dito yang makin cepat. Para pemegang saham otomatis membelah jalan, memberi lorong bagi sang pemilik asli. Bara naik ke atas panggung, berdiri tepat di hadapan Dito. Ia merebut mikrofon dari tangan saudara tirinya itu. "Maaf, mengganggu pesta kalian," ucap Bara menatap hadirin. "Nama saya bukan Bara. Saya berdiri di sini sebagai Langit Mahardika, putra kandung Gunawan Mahardika." Suasana ruangan menjadi riuh. Langit, bukannya dia sudah meninggal 5 tahun lalu, tapi wajahnya memang mirip Pak Gunawan. Nyonya Ratna berteriak histeris. "Bohong, dia penipu, dia cuma tukang sapu yang operasi plastik. Jangan percaya." Pak Wijaya maju ke depan. Ia membuka koper dokumennya dan mengeluarkan sebuah map. Ia menyerahkan map itu kepada komisaris utama perusahaan yang duduk di depan. "Tuan Komisaris," ucap Pak Wijaya lantang, "ini adalah hasil tes DNA yang diambil kemarin sore. Divalidasi oleh Rumah Sakit Kepolisian Pusat. DNA pria ini 99,9% identik dengan almarhum Pak Gunawan." Komisaris tua itu membaca dokumen dengan tangan gemetar, lalu menatap Bara dengan mata berkaca-kaca. "Benar," bisik komisaris itu, "ini benar-benar Langit. Tuan muda masih hidup." Layar proyektor besar di belakang panggung tiba-tiba berubah. Bukan lagi menampilkan profil Dito, melainkan menampilkan bukti transfer korupsi yang diselamatkan Bara. "Dan ini," lanjut Bara, menunjuk layar raksasa itu, "adalah bukti kemana uang gaji karyawan selama ini pergi. Renovasi fiktif, perjalanan dinas palsu, dan tas-tas mewah Nyonya Ratna." Hadirin terkesiap. Buktinya terpampang nyata. Angka-angka miliaran rupiah masuk ke rekening pribadi Ratna dan Dito. Wajah Nyonya Ratna runtuh. Topeng kewibawaannya hancur berkeping-keping. "Tidak, itu rekayasa. Itu fitnah," teriaknya seperti orang gila. Dito mencoba kabur lewat pintu belakang panggung, tapi langkahnya terhenti. Sang jenderal polisi memberi kode, "Tangkap mereka." 4 petugas kepolisian berseragam lengkap langsung menyergap Dito. "Lepaskan saya Sico di sini. Kalian tidak tahu siapa saya," teriak Dito saat tangannya ditekuk ke belakang dan diborgol. Sementara itu,
Dua polisi wanita mendekati Nyonya Ratna. Ratna mundur ketakutan. Kakinya tersandung gaun mahalnya sendiri, hingga ia jatuh terduduk di lantai panggung. Posisi yang sama persis saat ia memaksa Bara berlutut di atas pecahan guci dulu. Bara. Langit, tolong Mama. Nak. Mama khilaf. Ratna mulai menangis, memohon belas kasihan pada anak tiri yang dulu ia buang. Bara menatap Ratna yang bersimpuh di kakinya. Tatapannya datar, tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada rasa kasihan. Nyonya Ratna, ucap Bara pelan, namun terdengar jelas karena heningnya ruangan. Hutang 1,5 miliar pecahan guci itu sudah lunas. Sekarang, Anda harus membayar hutang kejahatan Anda pada hukum. Bawa mereka, perintah Bara. Nyonya Ratna menjerit histeris saat diborgol dan diseret turun panggung, melewati ratusan pasang mata yang menatapnya dengan jijik. Dito menangis seperti anak kecil. Pesta penobatan mereka berubah menjadi parade memalukan menuju penjara. Sepeninggal mereka, ruangan hening sejenak. Bara berjalan menuju kursi Sheo di tengah podium. Ia duduk di sana. Pas, sempurna. Ia menatap para karyawan dan pemegang saham yang masih terpaku. Mulai hari ini, ucap Bara tegas, Mahardika Tower kembali ke pemilik aslinya. Dan saya berjanji, keadilan akan ditegakkan di gedung ini. Tepuk tangan gemuruh meledak. Bukan tepuk tangan paksaan, tapi tepuk tangan penuh harapan dan kekaguman. Sang raja telah kembali. Tapi, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Bagaimana nasib karyawan-karyawan yang dulu menghina Bara? 1 minggu telah berlalu sejak penangkapan Nyonya Ratna dan Dito. Gedung Mahardika Tower kini terasa sangat berbeda. Udara yang dulu sesak oleh kesombongan, kini berganti menjadi udara ketakutan yang mencekam. Bukan takut karena ada teror, melainkan takut akan nasib mereka sendiri. Para karyawan, staf resepsionis, hingga manajer HRD yang dulu sering menghina Bara, kini bekerja dengan wajah pucat pasi. Setiap kali pintu lift IP terbuka, jantung mereka seakan berhenti berdetak. Mereka ingat betul bagaimana mereka dulu menertawakan Bara saat ia mengepel lantai. Atau bagaimana mereka menutup hidung saat Bara lewat karena baju seragamnya yang bau keringat. Para karyawan, staf resepsionis, hingga manajer HRD yang dulu sering menghina Bara, kini bekerja dengan wajah pucat pasi. Pagi ini, sebuah pengumuman menggema di seluruh gedung. Seluruh karyawan harap berkumpul di lobi utama sekarang juga. Tuan Langit Mahardika ingin berbicara. Lobi gedung yang megah itu seketika penuh sesak. Hening. Tidak ada yang berani bersuara. Di barisan depan berdiri Pak Rudi, kepala HRD yang dulu sering memotong gaji Bara semena-mena. Kakinya gemetar hebat. Bara turun dari tangga marmer. Ia tidak memakai jas mahal hari ini, melainkan kemeja putih sederhana yang digulung lengannya. Namun, wibawanya jauh melebihi siapapun di ruangan itu. Bara berdiri di hadapan ratusan karyawannya. Matanya menyapu sekeliling. Tatapannya berhenti pada sekelompok orang berseragam biru lusuh di pojok ruangan. Itu adalah rekan-rekan cleaning service-nya dulu. Bara berjalan mendekati mereka. Para cleaning service itu menunduk takut, tidak berani menatap mata sang pemilik. Pak Asep, panggil Bara lembut. Seorang pria tua kurus, dengan sapu di tangannya, mendongak kaget. Saya, Tuan. Bara tersenyum. Ia memegang bahu Pak Asep. Bapak ingat, dulu saat saya kelaparan, dan tidak punya uang sepeser pun, karena didenda Nyonya Ratna. Bapak diam-diam membagi nasi bungkus Bapak untuk saya. Bapak bilang, makanlah nak. Rezeki itu datang dari mana saja. Pak Asep menangis. Air matanya membasahi pipi keriputnya. Bara berbalik menatap semua orang. Di saat orang-orang berdasi di gedung ini, sibuk menjilat atasan dan menginjak bawahan. Pak Asep dan teman-teman kebersihan inilah yang memanusiakan saya. Mulai hari ini, suara Bara lantang, Pak Asep saya angkat menjadi kepala bagian umum gedung ini. Dan seluruh gaji tim kebersihan dinaikkan 2 kali lipat, beserta asuransi kesehatan penuh untuk keluarga mereka. Suasana haru meledak. Para petugas kebersihan bersujud syukur, berpelukan sambil menangis. Para karyawan lain tertegun. Mereka baru saja diajarkan sebuah pelajaran mahal tentang ketulusan. Kini,
Giliran Bara menatap barisan manajer. Pak Rudi, sang HRD, sudah pasrah. Pak Rudi? Ucap Bara dingin. Maafkan saya, Tuan. Jangan pecat saya. Anak saya masih kecil. Pak Rudi memohon-mohon. Bara menghela napas panjang. Memecat Bapak itu mudah, tapi itu tidak akan mengubah sifat Bapak yang suka merendahkan orang kecil. Bapak tidak saya pecat, tapi jabatan Bapak saya cabut. Mulai besok, Bapak akan bertugas di tim kebersihan selama 3 bulan. Bapak akan menyapu lobi, mengepel toilet, dan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang selama ini Bapak pandang sebelah mata. Jika dalam 3 bulan, Bapak bisa belajar menghargai profesi itu, Bapak boleh kembali ke kantor. Jika tidak, silakan angkat kaki. Pak Rudi terdiam. Hukuman itu terasa lebih berat daripada dipecat. Ia harus menelan egonya bulat-bulat, namun ia mengangguk pelan. Baik, terima kasih atas kesempatan kedua ini, Tuan. Bara mengajarkan bahwa hukuman terbaik bukanlah mematikan rezeki orang, melainkan membunuh kesombongannya. Sore harinya, Bara berdiri di sebuah pemakaman yang tenang. Di hadapannya, sebuah nisan marmer bertuliskan Gunawan Mahardika. Bara meletakkan buket bunga mawar putih di atas pusara ayahnya. Angin sore berhembus pelan, seolah sang ayah sedang mengusap kepala anaknya. Ayah, bisik Bara pelan, langit sudah pulang. Gedung kita sudah bersih. Tidak ada lagi orang jahat, tidak ada lagi korupsi. Bara menyentuh dadanya. Merasakan detak jantungnya yang tenang, langit janji, Ayah. Langit tidak akan menjadi pemimpin yang gila hormat seperti mereka. Langit akan memimpin dengan hati, seperti yang Ayah ajarkan dulu. Bara tersenyum, lalu berbalik badan meninggalkan makam. Langkah kakinya ringan, ia bukan lagi Bara si korban. Ia bukan lagi langit si pendendam. Ia kini adalah seorang pemimpin. Sahabat, kisah Bara mengajarkan kita satu hal penting. Roda kehidupan itu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jangan pernah menghina orang yang terlihat rendah hari ini. Karena kita tidak tahu, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sayap yang kuat untuknya terbang esok hari. Harta dan jabatan bisa hilang dalam sekejap mata, seperti nasib Nyonya Ratna. Namun, kebaikan hati dan kejujuran akan selalu menjadi mata uang yang berlaku di mana saja. Terima kasih telah menemani perjalanan Bara dari gudang bawah tanah hingga ke puncak tahta. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memanusiakan manusia. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya. Salam kebaikan.